Saya Fitri Sarwalida dari bimbingan konseling UPN 92. Di sini saya menjadi pemateri juga, menambah dari ustaz-ustaz dan juga yang tadi ya materi mulai dari kesehatan, juga dari kehidupan ada ya teman-teman. Mungkin juga tadi ada juga yang mungkin berbentrokan nih materi yang tadi ustaz sampaikan dengan yang kita sampaikan. Kenapa? Karena perspektif yang tadi itu menurut pandangan agama. Kita semua muslim kan? Muslim? Muslim. Alhamdulillah. Jelas jika kita itu muslim pasti tentunya juga Al-Quran dan Sunnah, juga pendapat-pendapat ulama yang lainnya gitu. Karena kita itu bagiannya di bimbingan konseling atau mental, kesehatan mental ya jelas ada perbedaannya mungkin ya. Yang pertama itu saya akan menyampaikan tentang pernikahan. Pernikahan itu apa? Teman-teman ada yang tahu pernikahan itu apa sih? Kenapa kalian mau menikah? Ada yang tahu? Kenapa? Alasannya kenapa? Kenapa mau menikah? Si A ini kenapa mau menikah tadi? Coba. Tujuan apa kau? Agar lebih mendekatkan diri kepada Allah. Kepada Allah. Saya mungkin di usia kalian sekarang usia udah 20 tahun atau belasan tahun ya teman-teman. Kalian itu sama ya sama saya juga generasi Gen Z. Generasi zaman sekarang. Dari mentalnya juga berbeda dengan mental milenial ataupun orang-orang tua yang mendidik kita gitu. Nah, mental yang seharusnya kita punya itu yang mental yang berbasis agama juga. Tadi kata si AA juga benar, ingin mendekatkan diri kepada Allah. Pernikahan yang seperti apa sih yang mendekatkan diri kepada Allah? Apakah setiap hari harus ibadah? Setuju nggak setiap hari harus ibadah? Terus biar pernikahan kita itu bagus menurut agama. Mau nanya, benar nggak sih? Gimana? Ya wajib. Jadi semuanya ibadah gitu. Iya, benar. Memang semua itu jadi ibadah gitu. Dari pernikahan itu hal terkecil itu jadi hal ibadah. Kenapa? Karena memang kita menjalankannya itu bekerja sama. Nah, pernikahan itu kerja sama dari mulai komunikasi sampai juga dari mengurus rumah tangga atau membangun juga rumah tangga. Nah, tujuan pernikahan itu dapat saya simpulkan ya teman-teman, itu sebagai kerjasama. Kerjasama apa? Kerjasama dalam hidup. Pernikahan itu bukan sehari, 2 hari atau 1 bulan, tetapi seumur hidup. Ujiannya juga lebih besar. Karena kan kita beramal juga tentu pasti ada cobaan. Benar nggak sih kita beramal pasti ada cobaan? Cobaan apa sih dalam pernikahan? Kalian udah tahu belum? Orang-orang yang di luar sana sering bilang pernikahan itu berat, jangan nikah, atau enggak pernikahan itu kalau misalkan suami egonya tinggi harus gimana, istri yang egonya tinggi harus gimana. Itu sebenarnya bisa diatasi bukan dengan cara berbicara kepada tetangga ataupun kepada orang-orang yang mungkin di atas kita, tapi kita menambah juga value atau juga pemahaman ke diri kita seperti apa. Kan kita muslim ya semua di dalam Quran juga dijelaskan dalam Quran surat Ar-Rum ayat 30 terdapat 5 prinsip, tapi saya tidak akan membicarakan semua prinsipnya. Yang dalam pernikahan itu yang paling wajibnya itu dalam saya menyimpulkan yaitu mu'asarah bil amr. Apa sih mu'asarah bil amr itu? Prinsip di mana kita suami istri kita itu bermusyawarahkan sesuai dengan bukan kebenaran saja, tetapi pemahaman kita juga, terus ego kita juga. Tadi dijelaskan komunikasi terbuka. Komunikasi terbuka itu bukan seperti ini. Komunikasi terbuka itu ketika suami mendengarkan istri, istri mendengarkan suami. Ada feedback. Jadi feedbacknya itu bukan iya. Jadi istri kita bilang iya, enggak. Tetapi ketika suami salah, bukan ditegur, tapi diingatkan. Cara mengingatkannya seperti apa? Itu bisa sesuai dengan kesepakatan. Mungkin kita semua punya adat yang berbeda-beda ya. Ada yang mungkin adatnya keras kepala, ada juga yang emang
Kemudian juga dalam rumah tangga itu ada juga kita itu sebelum melaksanakan rumah tangga yang menurut kita itu dalam bayangan kita, imajinasi kita itu jelas ada cita-cita. Kalian pasti sudah berkomunikasi dengan istri ataupun dengan suami tentang cita-cita rumah tangga kalian itu ingin seperti apa, dibentuknya ingin seperti apa. Apakah ingin jadi Firaun kah, atau ingin jadi seperti Rasulullah kah, ataupun juga bisa berpikirannya bagaimana rumah tangga ini tadi kayak kerajaan-kerajaan. Kan kalau seperti itu pasti harus ada kesepakatan. Nah, cita-cita dari rumah tangga kalian harus ya teman-teman, bukan di awal saja, tetapi di komunikasi itu sangat penting banget. Dari segi mental, kan mental gengsi itu ada mental atau juga aku trauma nih dibentak suami, update status di Facebook, update status di WA ataupun di media sosial yang lainnya, itu jalan yang sama. Gimana aku caranya? Komunikasikan, tapi orangnya nggak mau mendengarkan. Mediasi, cara bermediasi seperti apa? Ambil orang, salah satu orang yang memang dewasa, mendengarkan, pemahamannya juga luas, dan juga berpengalaman dalam berbicara. Jangan ambil ataupun orang-orang yang suka bergosip seperti itu. Akhirnya kita ayo kita pada orang baiknya, nyarinya yang amanah. Karena kita tidak bisa gitu ya. Seperti rumah tangga ini kan ada air, tapi godaannya lebih besar. Kalian tahu kan setan yang ada di rumah tangga itu setan apa? Ada yang tahu? Nama setannya setan apa? Bukan setan yang sering disebutkan ketika marah, setan gitu. Bukan. Tapi namanya setan dasim. Atau setan dasim ya yang wanita. Setan ini itu seperti hal-hal yang kecil, tapi efeknya besar. Seperti penyelewengan dalam hak, penyelewengan juga kita menuntut hak, tapi kewajibannya itu tidak dilaksanakan, itu yang salah. Itu juga ada setan. Setan itu makhluk atau apa? Ada yang tahu setan itu apa? Kita semua itu punya sifat setan, sifat malaikat juga ada. Setan itu bukan makhluk, tapi setan itu ada di diri kita. Nah, gimana caranya? Tadi kita udah bilang tentang mengontrol emosi, untuk mengontrol mental. Gimana sih cara mengontrol emosi? Pasti kalian suka berwudu, salatnya gimana? Suka melaksanakan salat. Bagaimana mau menjadikan rumah tangga itu berkah atau mendekatkan diri kepada Allah? Kalau kewajiban saja sudah ditinggalkan. Jadi yang pertama itu salat. Ya. Karena malunya laki-laki itu dilindungi oleh perempuan, ditutupi oleh perempuan. Masa laki-laki itu sebagai imam, tapi wanitanya yang dominan, enggak gitu. Tapi laki-lakinya sebagai imam, jelas orang yang dominan itu laki-laki, bukan dari segi berbicara, tapi dari segi kepemimpinan. Kepemimpinan itu apa? Kepemimpinan itu bagaimana dia bisa memimpin rumah tangga yang benar itu seperti apa? Kalian sudah itu kan akad ya? Akad itu ada janji. Janji dalam pernikahan itu janji yang sangat dimuliakan oleh Allah ini dalam surat Al-Rum ya teman-teman. Kenapa dimuliakan? Sampai disamakan dengan para janji para anbiya terdahulu. Kenapa? Karena saking sucinya pernikahan. Kan Allah menyukai pernikahan, terus membenci perceraian. Seperti itu. Kenapa harus ada emosi yang dikontrol? Kenapa mentalnya juga harus sehat? Selain juga agamanya juga yang sehat. Karena kalian tahu pelawar? Tahu pelawar? Sekarang mikirnya kenapa sih orang-orang maunya ke pelawar? Kenapa sih orang-orang ya cowok-cowok kan padahal finansial itu banyak, terus jabatannya juga banyak, tapi dia tuh tergoda oleh pelawar. Kenapa? Karena rumah tangga yang tidak sehat. Banyak istri-istri yang tidak mendengarkan laki-lakinya atau suaminya
Kenapa harus kepelakuan? Kenapa emang istri kurang cantik apa? Kurangnya itu akhlak, kurangnya itu kepribadian, kurang mendengarkan, kurang juga dalam segi apa? Segi mental suami tidak ada kepuasan. Gini, dalam sakinah mawadah warahmah itu diibaratkan seperti makan. Jika sakinah mawadah itu kenyang atau rasa kasih sayang itu sudah didapat oleh suami atau istri, maka kita itu kalau sudah kenyang pasti ingin berbagi ke yang lainnya. Dari rasa kasih sayang itu bakal terpancar ke tetangga atau ke orang tua atau juga ke anak-anak jikalau nanti. Tapi jikalau kita ada salah satu syekh yang berkata bahwa ketika sakinah mawadah warahmah ini tidak terpenuhi, maka dia akan mencari keluar, maksudnya ke pelakuan. Gitu. Karena kesehatan mental itu penting, tidak dari finansial, tidak dari dana yang tapi dari akhlak harus dilihat gitu. Kemudian dari sakinah mawadah juga pasti melahirkan kasih sayang. Kasih sayangnya itu harus seperti apa sih? Apakah kasih sayang disayang-sayang? Tidak. Kalau laki-laki bentuk penghargaannya itu apa? Dilayani, terus dihargainya dengan cara apa? Kalau perempuan cara dihargainya gimana? Didengari ya terus dimengerti. Perempuan itu suka dengar gak sih orang-orang suka bilang seperti kamu sayang gak sih ke aku? Jika cewek ya, kamu sayang gak sih ke aku? Kok kamu gitu sih ke aku? Itu kan tandanya perempuan itu cara penghargaan itu disayang itu bukan dilus-elus ya apa, tapi didengarkan juga, diperlakukan juga dengan baik. Nah, kalau laki-laki juga sama, cara dihargainya harus didengarkan, dilayani. Juga bilang kan laki-laki kalau misalkan sudah sakit hati, kamu menghargai aku enggak? Enggak kan enggak bilang gitu, kamu sayang aku enggak? Kamu menghargai aku enggak? Pasti ada kata seperti itu. Itu juga berpengaruh dalam kesehatan mental juga. Untuk kalian jayakan generasi Gen Z juga harus lebih bisa mengontrol emosi, mendekatkan itu kepada aku. Bukan cara gini, karena kan aku Gen Z, aku itu butuh sendiri, jadi aku gak butuh istri aku butuh di kamar sendirian begitu. Karena Islam juga sudah menata hal yang baik seperti apa dan hal-hal yang harus dihindari itu seperti apa, seperti itu teman-teman. Dan mungkin kalian juga sudah berpengalaman dari pengalaman orang lain yang lebih baik lagi mungkin dari kita, dan juga dari pemateri-pemateri tadi juga telah disampaikan gitu ya, daging-daging dalam rumah tangga yang perlu dijaga dan dihindari itu seperti apa. Mungkin kesimpulan dari kita ingin menyampaikan bahwa rumah tangga yang baik itu tergantung dari kerjasama partner suami dan istri itu gitu, antara penerimaan hak dan juga pelaksanaan kewajiban dengan baik seperti itu teman-teman. Dan juga kalian gimana sih cara, ada satu kisah Rasulullah ketika pertama kali mendapatkan wahyu. Kalian tahu gak mental Rasulullah itu seperti apa? Rasulullah menggigil badannya itu ketika mendapatkan wahyu pertama surat Iqra, surat Al-Alaq ya 1-5. Pulang ke rumah ke Siti Khadijah. Siti Khadijah kan gak bilang, ya Rasulullah kamu kenapa? Sok guru bilang di sini, kamu kenapa? Enggak gitu kan? Tapi Siti Khadijah langsung memeluk suaminya, langsung ditidurkan suaminya, ditidurkan ya